Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidkitia Nurizan dari Prodi Kedokteran dengan NIM 237111078. Di sini saya akan melakukan ceramah untuk memenuhi dari tugas akhir semester matkul PAI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam melakukan ibadah dan juga kegiatan sehari-hari. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah dengan tema adab dan ilmu sebagai jati diri mahasiswa UI. Dua hal ini, adab dan ilmu, merupakan pilar utama dalam membangun pribadi yang mulia dan juga berakhlak. Pertama, kita mengenal terlebih dahulu yaitu adab. Adab merupakan perilaku atau tata krama yang menunjukkan kesopanan, kesantunan, dan juga kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya adab dalam Islam. Adab tidak hanya mencakup sikap kita terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, dan juga kepada lingkungan sekitar. Contoh adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan mengikuti apa yang diperintahkannya dan juga menjauhi segala larangannya. Lalu bagaimana cara kita beradab kepada Rasul, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mencintai beliau dengan sepenuh hati. Lalu kepada manusia, adab sesama manusia yaitu dengan berperilaku baik dan juga berkata-kata lembut dan senantiasa menolong sesama. Selanjutnya yang tidak kalah penting dan terkadang terlupakan, adab kita terhadap lingkungan sekitar, yaitu dengan menjaga kebersihan dan juga tidak merusak alam. Lalu yang kedua yaitu mengenai ilmu. Ilmu merupakan cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu tentunya kita akan gelap gulita dan juga kebingungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, di mana orang-orang yang berilmu akan diberikan derajat yang lebih tinggi atau kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Menuntut ilmu adalah wajib bagi kita setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dan yang benar dan yang salah. Ilmu juga akan membantu kita dalam menjalankan ibadah dengan benar, dengan baik, dan juga akan meningkatkan kualitas hidup kita, baik di dunia maupun juga nanti di akhirat. Namun perlu diingat bahwa ilmu tanpa adab bagaikan pohon tanpa buah. Lalu ilmu yang tidak disertai dengan adab yang baik
akan menjadi sia-sia dan bahkan bisa membawa kepada kerusakan. Lalu dalam sebuah hadis ataupun kutipan dari Abu Zakaria Anbari rahimahullah mengatakan, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengedepankan adab dan menuntut ilmu, serta untuk mengimbangi dari adab dan juga ilmu terhadap kegiatan ataupun aktivitas yang akan kita lakukan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengintegrasikan adab dan ilmu dalam kehidupan kita? Ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu niat yang ikhlas. Mulailah segala sesuatu dengan niat yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang baik maka akan membawa kita dalam keberkahan, dalam lindungannya, dan juga dalam petunjuknya di setiap usaha kita, baik itu dalam beraktivitas maupun dalam mencari ilmu. Selanjutnya yang kedua yaitu menghormati orang tua dan guru. Dalam hal ini guru kita sebagai mahasiswa UII yaitu dosen dan dokter, khususnya untuk fakultas kedokteran, di mana guru atau dosen itu merupakan perantara kita dalam mendapatkan ilmu. Maka dari itu kita harus memberikan penghormatan ataupun juga rasa hormat terhadap guru atau dosen, dan kita perlu mematuhi mereka sebagaimana kita menghormati orang tua kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu rendah hati. Tidak ada gunanya jika kita mempunyai ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak, akan tetapi kita sombong dan jumawa, maka ilmu yang kita punya itu maka akan menjadi tidak berkah. Maka dari itu selalu rendah hati dan juga tetap terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain. Selanjutnya juga yang keempat itu mengamalkan ilmu. Ilmu kalau hanya teori saja itu tidak akan bermakna. Maka dari itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Jadikan ilmu sebagai jalan untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk membantu sesama. Lalu juga yang kelima, terus belajar. Di mana dengan perkembangan zaman saat ini tentunya banyak perubahan dan juga banyak hal-hal yang harus dipelajari kembali. Maka dari itu jangan pernah puas terhadap ilmu yang kita miliki dan juga terus belajar dan menambah wawasan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi pribadi yang beradab dan berilmu. Dengan demikian, kita tidak hanya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi juga keselamatan dan juga syafaat di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan hidayahnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mungkin singkat, namun semoga bermanfaat kepada rekan-rekan ataupun yang menonton di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, bahwasannya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.